dan rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi yang lebih antusias lagi di hadapan Tuhan. Tema kita untuk sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita boleh sapa kanan kiri kita, ucapkan shalom. Kita beri senyuman yang paling manis. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap tatahnya yang kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa kami yang sungguh dahsyat. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa, Tuhan. Engkau membuktikan cintamu bagi setiap kami dengan memberikan hidupmu bagi setiap kami, Tuhan. Pagi hari ini di kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami tidak mau menyia-nyiakan itu, Tuhan. Kami mau datang dengan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau datang dengan rasa rindu kami di hadapan Tuhan. Rindu kami akan hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kami, yang memperbaharui setiap roh kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau terus ekspresikan bentuk ucapan syukur kami di hadapan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biar setiap penyembahan kami menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali, saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan Yesus. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ketika kami merasa bahwa hidup kami hampa, hidup kami jauh dari Tuhan, satu yang kami tahu, Engkau Bapa kami yang menyambut setiap kami sampai pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau datang sebagai anak-anak yang rindu akan Bapaknya di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau nundukkan roh kami di hadapan Tuhan setunduk-tunduknya. Kami mau hormati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kami mau hormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu. Kami mau terus Tuhan Yesus, kami mau tinggikan Engkau, muliakan Engkau, sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau sumber dari segala jawaban dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau penuhi ruangan ini dengan cintanya Tuhan. Kami mau penuhi ruangan ini dengan kasih-Nya Tuhan, dengan hadirat-Nya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kami tidak mau datang dengan kesia-siaan Tuhan. Kami mau nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Begitu banyak kasih Tuhan, begitu banyak pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Begitu banyak kesembuhan yang boleh kami terima. Begitu banyak pemulihan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Engkau tebus Tuhan. Semuanya Engkau berikan dengan cuma-cuma bagi setiap kami. Kebutuhan kami Tuhan, setiap jawaban-jawaban dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yeah.
siap, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap diberkati Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan pujian-pujian kita. Amin. Kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari angkat tanganmu, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, kami mau nyatakan yang kebesaran Tuhan. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Semua Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja kami. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari angkat tanganmu lebih lagi. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kau Raja kami, dialah Raja. Kaulah Tuhan kami, dialah Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, dialah Raja. Kau Raja kami Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Mau lebih lagi di hadapan Tuhan, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lain. Mari layani Tuhan dengan segenap hatimu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi tengok kanan kiri, katakan biarlah roh. Biar roh kami terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi lebih semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara, satu yang saya mau katakan bagi setiap kita punya roh yang dikasih Tuhan. Mari kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Siapa yang di sini mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, kita boleh beri tepuk tangan. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kami mau nyalakan roh kami untuk Tuhan. Biarlah rohmu, yes, ini iman kami di hadapan Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Mari kita melompat untuk Tuhan Yesus, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah menyala-nyala. Coba saudara tunjuk kanan kiri, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Kami melayani Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Yes, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita boleh tos kanan kiri kita ucapkan, biarlah rohmu tetap menyala di dalam Tuhan. Engkau Tuhan kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang sungguh sangat teramat baik Tuhan. Ketika kami boleh membayangkan betapa hancurnya hidup kami, bahkan boleh disebut dengan sampah Tuhan. Tuhan boleh mengambil kami, Tuhan boleh memungut setiap kami, bahkan memeluk kami seperti anaknya Tuhan Yesus. Engkau menjadikan setiap kami biji mata-Mu Tuhan. Kami mau katakan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu ketika hidup kami tidak didasari dengan firman Tuhan, kami akan terhilang Tuhan Yesus. Ketuk setiap pintu hati kami, agar setiap firman yang boleh kami terima, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu
memberikan semua yang ada padamu Tuhan. Kau berikan Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Kau berikan biji matamu, kau jadikan yang terbaik bagiku. berikan sore-sore kemenangan bagi Allah kita. Mari berikan pujian yang terbaik. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Shinarara bayara basyaramu. Baik bagi setiap Oh haleluya. Shikilara maya rarabaya raraba. Shinarara bayara la baba 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 baba. Heta karara takaya rarabakora takaya rarabasa. Heda rarakori kia rarababa baba baba. Shikilara rarara. Shikilara rarara. Shikilara rarara. Shikilara rabaya. Shilarara syar syar yar kya. Shakarada takaya rababa. Shakarada kaya. Shakarada takaya. Shikilara. Shikilara. Tak ada satu kata yang lebih indah selain kata yaitu kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Siapakah kami ini Bapa, sehingga kami berharga di mata-Mu? Siapakah kami ini Yesus, sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu?
Terima kasih buat anugerah dan kemurahan yang kau nyatakan dalam hidup kami. Penyertaan dan kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Terima kasih buat kedaulatanmu atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami tidak henti-hentinya bersyukur bahwa kami bangga, kami kagum punya Bapa seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini Engkau boleh nyatakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh menghampiri di tengah tata kemuliaan-Mu yang kudus. Kami masih boleh merasakan perkenanan-Mu yang sungguh nyata lewat Roh-Mu yang boleh menghampiri setiap pribadi kami. Biarlah pagi hari ini kami akan menjadikan pagi yang momen yang spesial dalam hidup kami. Bukan pagi-pagi sebelumnya, bukan minggu-minggu sebelumnya. Tapi biarlah pagi minggu ini boleh menjadi satu hal yang spesial dalam hidup kami. Bahwa kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Dan kami percaya hadirat kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu yang akan membawa kesembuhan dalam hidup kami. Hadirat-Mu yang akan membawa pemulihan dalam hidup kami. Dan hadirat-Mu yang akan membawa kemenangan dalam hidup kami. Sebab itu lewat hadirat-Mu pada pagi hari ini, boleh Engkau nyatakan kuasa kebenaran firman-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya setiap kebenaran-Mu akan menjadi satu terobosan iman di dalam hidup kami. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu ada kekuatan. Kebenaran firman-Mu ada pemulihan. Dan kebenaran firman-Mu ada keselamatan. Sebab itu layakkan hamba-Mu. Perkenankan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan kuasai setiap hati pikiran kami. Berikan kami pendengaran seorang murid. Biarlah setiap kebenaran firman yang kami terima pagi hari ini, itu boleh menjadi penerobos iman dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami sambut kebenaran firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami, ucapan syukur dan sukacita kami hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang ajaib. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Kok shalomnya apa ya? Belum cetar membahana gitu ya. Kok shalomnya masih ada sesuatu hal yang mengganjal. Belum plong. Anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan di tempat ini, sekali lagi saya mau tanya, shalom. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, hari ini kalau kita bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Percaya saudara. Sebab itu kalau kita boleh ada di dalam ruangan ini, kita boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan sia-siakan waktu dan singkat ini. Biarlah percaya bahwa dalam setiap ibadah itu ada hadirat Tuhan. Dan ketika engkau keluar dari ruangan ini, engkau boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur oleh kasih anugerah kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya masih dipercaya, diperkenan Tuhan boleh menjadi hambanya, boleh menjadi alatnya. Dengan semua hal dalam hidup saya, semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat gereja setempat ini yang sudah mempercayakan untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini. Khususnya Bapak Gembala, hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati. Terima kasih buat kesempatan dan anugerah yang dipercayakan kepada saya pagi hari ini. Seberapa banyak yang belum pernah tahu saya bisa lambaikan tangan, yang belum pernah tahu saja.
Wah, belum tahu ya Pak. Kasihan deh lo Pak. Haleluya. Ya, sedikit perkenalkan, nama saya Lukas Pohan Hendra. Usia masih muda. Ya, belum ABG kok, belum gocap. Saya masih 49 tahun. Ya, dalam usia sangat muda Tuhan sudah panggil saya. Boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kalau saya boleh memiliki sesuatu yang terbatas, tapi saya punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Ya, puji nama Tuhan pagi hari ini. Saya rindu kita menyiapkan hati kita sungguh-sungguh boleh menerima atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiranmu, biarlah rohmu diperbarui oleh Tuhan karena kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, satu hal, kalau kita berbicara hari-hari ini begitu cepat berlalu ya. Rasanya tadi kemarin malam bangun, hari ini udah beribadah. Nanti sebentar lagi siang dan sore udah kita beristirahat lagi. Hari Senin besok kita beraktivitas lagi. Ya, kalau berbicara begitu cepat hari-hari ini, berbicara waktu. Ya, waktu tanpa terasa, waktu begitu cepat dalam hidup kita. Ya, kalau kita boleh melihat sepertinya baru kemarin kita merayakan perayaan Natal. Ya, mengawali dengan tahun 2025. Ya, terus merayakan Paskah. Ya, kebangkitannya dan segala sesuatunya. Waktu begitu cepat. Ya, berbicara tentang sebuah waktu. Ya, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan oleh kehidupan manusia. Waktu itu seperti berbicara detak jantung kita. Nah, waktu adalah sesuatu hal yang harus kita sadari bahwa waktu ini adalah waktu yang berharga. Tapi ada begitu banyak mungkin di antara kita yang tidak menyadari akan sebuah waktu dalam hidup kita. Sebab itu ada sebagian orang ya melihat waktu yang begitu cepat. Wah, waktu yang terlalu cepat juga hal yang tidak enak dirasakan, saudara. Nah, waktu yang lambat juga nggak enak, saudara. Ya, waktu yang cepat kenapa rasa tidak enak? Waduh, maaf yang ada tunggakan cicilan waktunya bayar lagi, waktunya apa lagi ya. Rasanya kok sepertinya waktu cepat banget gitu ya. Nah, terus berbicara lagi tentang waktu yang lambat. Rasanya ketika kita mengerjakan segala sesuatunya kok lambat banget. Hasilnya kok nggak bisa cepat berhasil. Kok sepertinya banyak hambatan, kok lama banget. Apa yang kita kerjakan itu tidak melihatkan sebuah hasil dalam hidup kita. Maka ada berapa orang yang menganggap waktu ini kok begitu lambat. Satu hal, waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Amin. Sebab itu apa yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11, tentunya ayat ini tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang sudah mendapatkan ayat tersebut, bisa sama-sama katakan amin. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bakal ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Yang kita percayakan, yang kita enak dengar, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya.
Banyak saya di antara kita mungkin ketika kita berkata, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin, amin. Tapi maaf kata saudara. Ketika sebuah proses perjalanan hidup yang kita lalui. Pergumulannya sedang kita lewati. Di sini kok kita ya, waktu Tuhan ini kapan sih? Aku udah capek loh, aku lelah loh. Iya, membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, tapi waktu yang gimana Tuhan? Aku udah gak mampu Tuhan. Aku udah gak kuat, aku capek lelah. Saudara, kita tahu hari-hari ini tidak mudah untuk kita lalui dalam sebuah kehidupan kita. Itu memang kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan. Bahwa masa-masa akhir ini adalah masa-masa yang sukar. Artinya kalau kita tahu apa yang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan pada masa akhir ini adalah masa-masa yang sukar. Tapi pegangan kita bukanlah apa yang ada dalam dunia ini. Pegangan kita adalah iman percaya kita bahwa ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Nah, kalau kita tahu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara. Kita tahu berarti waktu Tuhan itu paling tepat buat kita. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita. Nah, sebab itu kita jangan lagi dalam sebuah proses perjalanan hidup kita, bagaimana kita sepertinya meragukan waktunya Tuhan dalam hidup kita. Sepertinya iman kita goncang. Sepertinya kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya saudara, di antara saudara dan saya tidak ada satu orang pun yang terlewatkan namanya kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Rasanya saya ini mau nangis, saudara. Rasanya saya ini jadi manusia yang gak ada harganya sebenarnya. Tapi Tuhan begitu membuat kita semua berharga. Ya, saya di mata manusia itu manusia yang sudah hancur lebur. Yang gak bisa didaur ulang lagi. Tapi Tuhan membuat saya menjadi daur ulang yang indah dalam hidup saya dan saudara. Saya merenungkan saudara. Maka dari itu, ya, saya seorang hamba Tuhan yang tidak mengembalakan, saya hanya sebagai pembicara. Ya, dari sekian lama saya melayani Tuhan, ada begitu banyak saya panggilan untuk menjadi seorang penggembala yang difasilitasi bla 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 ini dengan hal-hal yang diberikan yang terbaik. Saya belum dapat sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Rekan-rekan saya sebagai sesama hamba Tuhan, ketika mereka sudah mulai punya panggung di dalam pelayanan, mereka menggunakan sebuah hal dalam hidup mereka, membuka satu komunitas ministry dan membuka satu pelayanan penggembalaan. No, itu tidak masalah saudara. Itu bukan jadi persoalan. Tapi ada begitu banyak saya lihat. Diawali dengan roh, berakhir dengan daging. Mungkin bagi rekan-rekan saya sesama hamba Tuhan, saya ini orang yang paling bodoh. Yang tidak menggunakan kesempatan. Yang tidak melihat peluang. Saudara. Mungkin dari rekan-rekan hamba Tuhan sesama di dalam hidup saya perjalanan pelayanan. Mereka udah punya ini itu dan bla bla bla. Maaf kata saudara. Ya. Saya dulu stay di Surabaya. Saya di Jakarta baru sekitar 5 tahun ini. Ya. Sejak COVID saya, karena kakak saya yang pertama meninggal, membuat saya memutuskan untuk membawa orang tua
tinggal di Jakarta bersama kakak saya yang kedua. Nah dari situ saudara, saya melihat ketika saya kemarin pelayanan di Surabaya, saya melihat wah rekan-rekan saya yang di bawah saya jauh. Ya mereka baru pelayanan 2, 3, 4 tahun. Wah mereka udah dapat segalanya saudara. Rumah, mobil dan sebagainya saudara. Bukan saya melihat sesuatu hal kok begini, enggak. Saya tidak menghakimi dan tidak apa. Tapi itu menjadi sesuatu perenungan dalam hidup saya. Saya tidak mau tukar kasih Tuhan dengan apapun yang ada dalam hidup saya. Karena kasih Tuhan itu membuat saya bisa sampai hari ini. Saudara. Saya kalau mau meraih sesuatu dalam hidup saya gampang saudara. Gampang banget. Maaf kata. Saya punya kondisi seperti ini. Ini bisa satu modal. Untuk saya memanipulasi di dalam dunia pelayanan. Untuk saya bisa dapat rumah. Namanya di pick. Saya bisa dapat. Saya banyak bertemu dengan orang-orang dalam finansial mereka, orang yang wah uangnya udah gak seri. Mungkin bagi rekan-rekan sesama hamba Tuhan, saya orang yang paling tidak bisa membangun relationship dengan orang-orang seperti itu. Memang enggak. Saya dipanggil ucapan syukur dan sebagainya, mendoakan apa. Sudah ya udah. Saya tidak pernah membuat satu hubungan yang membuat mereka wah jadi punya sesuatu ikatan dengan saya. No. Apa yang hari ini saya punya itu pure berkat dari Tuhan. Bukan pemberian manusia. Saudara. Saya bilang, saya bisa melakukan hal-hal dengan maaf kata. Tapi saya tidak mau menggantikan Yesus dengan apa yang ada dalam dunia ini. Saudara, sangat mudah bagi saya untuk saya dapat sesuatu dalam hidup saya. No. Saya tahu semua ada waktunya Tuhan. Semua indah pada waktunya. Maaf kata saudara, kalau saya mau mencari kemewahan, kalau saya mau cari uang yang banyak, gak usah dunia pelayanan. Saya ini mantan pengedar. Setiap hari saya pegang ratusan juta. Saya tidak pernah kekurangan namanya uang. Ketika saya serahkan hidup saya sama Tuhan, saya nol saudara. Saya sampai jaga toko pakaian di tahun 2023. Saya menyerahkan hidup sama Tuhan tahun 2002. 2003 saya dapat pekerjaan jaga toko. Toko baju. Digaji berapa saudara? Salary cuma 350. Itu bersih saudara. Plus uang makan transport 350. Saya lakukan dengan setia. Saya dapat panggilan. Menjadi seorang full timer di sebuah gereja lokal di Surabaya. Bayangan saya wah. Saya pasti dapat salary gede dong. Ini yang mengambil saya untuk full time ini bukan gereja kecil. Gereja gede. Tahu nggak? Selain saya menabur janji iman, saya juga bilang sama teman-teman rekan pelayanan, saya bilang, saya traktir kamu ya. Ini salary pertama saya sebagai hamba Tuhan di dalam full timer. Begitu saya buka saudara. Dari 350, 100 ribu saudara. Saya lihat amplopnya bolak-balik, ini salah enggak ya? Salah enggak ya? Enggak saudara. Di sini saya lakukan itu dengan setia. Saya menjadi full timer selama 3 tahun di sebuah gereja lokal. Saya melihat ada begitu banyak hal. Tapi membuat saya iman saya bertahan di hari ini. Karena saya mengingat apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidup saya. Saudara, kalau saya lihat
perjalanan hidup saya mulai dari lahir. Itu kalau nggak karena kasih Tuhan, saya nggak mungkin sampai hari ini. Saya nggak pernah sekolah loh saudara. Saya ini anak yang terbuang. Saya lahir pun dengan kondisi yang komplikasi. Cacat kaki, nggak punya anus, jantung bocor. Ini perut semua jahitan sampai atas. Saya juga memiliki penyaluran ini nggak seperti orang pada umumnya karena anus saya buatan. Ya, saya kalau mau terasa nggak bisa nahan. Saya kemana-mana harus pakai pampers. Dulu nggak ada pampers, saudara. Kalau hari ini, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya ganti hal yang sepertinya untuk kehidupan yang lebih layak menurut manusia. Alangkah sayangnya saudara. Saya tahu waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Saya tidak pernah nyangka saya bisa nyetir mobil tanpa dimodifikasi loh. Mobil setinggi apapun. Nanti Bapak ya lihat mobil saya nggak dimodif. Normal. Tidak ada tambahan alat apapun, sekecil apapun tidak ada. Itu kalau nggak kemurahan. Jalannya kayak gini loh, bisa bawa mobil. Itu kalau nggak kemurahan Tuhan. Benar. Terus saya mau ganti sesuatu dalam hidup saya yang untuk siapa orang nggak pingin hidup yang diberkati. Semua orang di sini pasti pingin. Siapa yang nggak pingin hidupnya dihormati oleh orang karena punya sesuatu hal. Semua orang pasti pingin. Tapi itu semua pola hidup dunia. Jangan ganti imanmu dengan apapun yang ada di dunia ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan pagi hari ini saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan. Waiting room, ruang tunggu. Kita ini sekarang ada di dalam ruang tunggu Tuhan. Amin. Saya percaya di tempat ini kita sedang mengharapkan perpanjangan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Sebab itu kita ini saat ini seperti ada dalam ruang tunggu. Tinggal tunggu giliran waktu. Bukan waktu untuk dipanggil ya. Tapi waktu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Nah. Jadi berbicara kalau kita berada dalam ruang tunggu Tuhan. Bukan berbicara seberapa lama engkau sanggup menunggu. Ada orang sanggup menunggu. Tapi dalam engkau menunggu, sikap hidupmu yang dilihat oleh Tuhan. Kalau orang bisa menunggu lama, tapi kalau sikap hidupnya kacau. Ya. Sebab itu, yuk pagi hari ini kita lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Katakan kanan kirimu, kita ada di dalam ruang tunggu Tuhan. Amin saudara. Ya. Bahwa ruang tunggu Tuhan. Jadi ini bukan berbicara seberapa lama engkau sanggup menunggu. Tapi di dalam engkau menunggu, reaksi dalam engkau menunggu, reaksi hidupmu itu loh seperti apa. Ya. Pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Orang kalau mulai menunggu kan mulai karakter aslinya ya, modelnya ya, yang gak sabaran, marahan, ya, mulai bertingkah. Ya dia nunggu aja, nunggu, tapi modelnya ngomel lah, bersungut-sungut lah. Sebab itu saudara, apa yang kita mesti lakukan ketika kita berada dalam ruang tunggu Tuhan.
Yang pertama, ada 3 hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, coba kita lihat dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang keempat. Kitab Matius. Demikian bunyi firman Tuhan apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasalnya 24 ayat keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, pernah saudara diperhadapkan di sebuah ruang tunggu? Ya. Mungkin itu ruang tunggu rumah sakit atau ruang tunggu penerbangan, ya. Di stasiun, ya. Kita pasti pernah berada di dalam sebuah ruang tunggu. Nah, kenapa di dalam kitab Matius ini dikatakan Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, biasanya dalam ruang tunggu ketika ada keterlambatan dalam penerbangan, ya, dalam perjalanan mungkin menggunakan kereta atau bis yang gak datang-datang atau apa, ya. Ataupun ketika kita berada di dalam ruang tunggu rumah sakit. Dokternya gak datang-datang, gak dipanggil-panggil. Biasanya ada orang yang salah satu di sekitar kita itu yang mulai menjadi seperti provokator. Mulai dia menunjukkan reaksi protesnya untuk membuat kita mendukung dia. Betul? Nah, disinilah kita dalam ruang tunggu Tuhan, kita mesti hati-hati dengan orang di sekitar kita. Yang bisa menyesatkan hidup kita. Yang bisa menghambat waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Bisa paham maksud saya? Bisa ngerti? Jadi ketika kau berada dalam ruang tunggu, engkau mesti waspada. Engkau harus belajar untuk peka. Hati-hati. Lebih peka. Jangan sampai engkau terbawa arus. Biasanya kita dalam sebuah pergumulan, dalam keadaan yang lagi sulit, dalam keadaan kita melewati satu proses yang berat. Sepertinya kita sudah berdoa di hadapan Tuhan, kita sudah beriman. Tapi kenapa belum Tuhan bukakan jalan? Ya seperti tadi, semua ada waktunya Tuhan. Di dalam itulah ketika orang di sekitar kita menawarkan sesuatu yang sepertinya bisa memberikan jalan keluar. Sepertinya bisa menjadi satu jawaban yang apa yang kau butuhkan dalam proses hidupmu. Dan engkau mulai lupa bahwa engkau sedang berada di dalam ruang tunggu Tuhan. Hati-hati saudara. Engkau lebih peka. Karena orang di sekitarmu itu seperti tombol lift. Bisa bawa kau naik, bisa bawa kau turun. Jadi engkau harus dalam hidupmu engkau belajar untuk peka. Bagaimana kita bisa berkah? Ketika engkau punya relationship bersama Tuhan. Ketika engkau punya satu hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau punya keintiman dengan Tuhan. Maka engkau bisa peka. Roh Tuhan ada padamu. Dia yang akan memberikan segala warning dalam hidupmu. Dia yang akan memberikan tuntunan rohnya kepadamu. Ketika engkau punya hubungan relationship sama Tuhan. Saudara. Sebab itu pagi hari ini. Belajar untuk peka.
Ya, bukan pekok, peka. Kau tahu situasi saat ini. Mungkin dunia bisa memberikan jawaban yang instan. Mungkin orang sekitarmu bisa memberikan jawaban yang mudah. Tapi membuat engkau hanya menerima sebatas itu. Tapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Saudara. Maka dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Melainkan hari depan yang penuh harapan. Dia bukan memberikan rancangan kecelakaan. Melainkan rancangan hari depan yang penuh harapan. Jadi tidak pernah Tuhan memberikan segala sesuatu rancangan kecelakaan. Dulu ketika saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, saya menjadi anak Tuhan, mengenal kekristenan itu dari usia 8 tahun. Karena ART, asisten rumah tangga itu orang Kristen. Ya, dia yang izinkan ke orang tua saya untuk membawa saya ke gereja. Saya di keluarga yang belum percaya Tuhan. Nah, saudara, saya rajin ikut sekolah minggu dan bla bla bla. Tapi itu tidak menjadi satu kekuatan dalam iman saya. Ketika kenyataan hidup yang saya lalui, yang saya lewati, membuat saya merasakan dalam hidup saya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Sekalipun ada orang yang bilang, Lukas, kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Saya cuma bilang omong kosong. Kalau Tuhan punya rancangan yang baik buat saya. Rancangan yang besar buat saya. Hari ini kenyataan hidup saya seperti ini. Saya kondisi kayak gini. Saya punya organ tubuh yang tidak sempurna. Saya hidup yang selalu dibully. Bahkan saya ditolak, dibuang oleh keluarga. Apakah ini rancangan yang baik? Manusia kan melihat kenyataan. Kenyataan yang saya lewati. Kalau Tuhan beri yang rancangan yang terbaik, oke lah. Mungkin kondisi saya seperti ini saya terima. Tapi kenapa Tuhan berikan hidup yang pahit dalam hidup saya juga? Saya bilang. Kenapa saya harus dibuang dari keluarga? Kenapa saya harus diperlakukan di keluarga saya seperti ini? Kalau memang rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Saya bukan orang yang berpendidikan, saya nggak sekolah, nggak apa. Mana mungkin. Hanya orang yang duduk bangku sekolah yang punya masa depan. Pemikiran manusia. Saya udah begini. Bakal maaf kata ketika saya hidup dalam kehancuran. Saya menjadi seorang pemakai drugs, pengedar drugs. Saya menjadi seorang mucikari. Ada seorang hamba Tuhan datang menginjili saya. Bilang kamu berharga bla 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 bla. Saya bilang omong kosong sekali lagi. Kalau mau suruh saya bertobat, kasih saya uang 2M dulu. Siapa orang mau hidup seperti ini? Saya maaf kata, saya dulu jadi waria. Saya mantan Miss Waria. Saya bilang, siapa orang mau lahir cacat? Siapa orang mau lahir jadi banci? Siapa orang mau lahir dengan segala keterpurukan? Gak ada. Saya bilang, Bapak bisa ngomong seperti itu karena Bapak tidak melewati apa yang saya lewati. Enak aja suruh orang bertobat. Kasih saya uang dulu. Bagi manusia kan uang segalanya.
Ada uang bisa dihormati. Sekalipun kau buruk. Sekalipun engkau sampah. Kau tetap berharga punya uang. Jangan bilang rancangan Tuhan deh. Uang. Saya bilang. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Benar seperti apa kata Rasul Paulus. Dulu yang aku anggap rugi. Tapi sekarang aku anggap sesuatu yang berharga. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak melihat kehidupan yang diukur. Apakah saya tetap melewati hal-hal yang tidak baik? Tetap saudara, bukan berubah. Ketika saya menyerahkan hidup sama Tuhan dengan segala hidup saya yang diselamatkan Tuhan. Saya beribadah pun ketika orang tahu saya adalah latar belakang seperti ini dan gak punya apa-apa. Tidak ada orang yang mau dekat dengan saya. Bakal maaf. Berapa kali saya ditolak di dalam komunitas sel gereja. Ketika saya mengatakan bahwa kehidupan saya adalah seorang waria, narkoba. Bakal orang yang ngajak saya, teman saya ngajak saya ke tempat sel grup. Dibenci. Jangan bawa orang ini lagi. Loh, ini kesaksian saya nyata, saudara. Maka saya bilang ya hari-hari ini. Sama rekan-rekan saya sesama hamba Tuhan apapun. Anak-anak Tuhan saya bilang, kalau mau kecewa dalam gereja, saya orang yang paling pertama. Tapi saya melihat, gereja itu hanya bangunan. Tapi gereja sesungguhnya adalah hatimu. Ketika hatimu beres, ketika hatimu bisa berdamai dengan dirimu, apapun orang di sekitarmu, itu tidak bisa merobohkan hidupmu. Engkau tetap berjalan bersama Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi hari ini kalau engkau masih suka GKJJ, GKKK, seperti saya dulu. Gereja jalan-jalan, gereja keliling-keliling. Kau belum bisa berdamai dengan hidupmu. Dimanapun. Termasuk dalam kau melayani Tuhan. Kau ngalami gesekan, kau gak enak, kau gak dihargai apa. Saudara, ketika ada pengumuman di gereja, menerima siapa orang yang mau punya hati terlibat melayani. Menerima untuk panggilan pelayanan. Saya ini bingung. Tuhan, saya ingin melayani, tapi melayani apa ya Tuhan? Ya, nyanyi gak bisa, megang musik gak bisa, jadi aser kok gak pantes. Jadi pendoa gak bisa doa. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa bawa saya seperti hari ini. Maka saya bilang dalam hidup saya bisa melayani itu karena mujizat. Saudara kira kalau setiap saya melayani, karena saya punya jam terbang yang tinggi, setiap saya udah berdiri di atas mimbar gini, saya bisa langsung ini kalau enggak kemurahan Tuhan, kalau enggak karena roh Tuhan, kalau enggak karena mujizat Tuhan, saya enggak bisa. Tahu enggak, setiap saya mau naik mimbar, saya selalu apa? Nervous, saudara. Nah, sebab itu ya, kita berada di dalam ruang tunggu Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita harus benar-benar peka. Yang kedua, saudara, dengan sangat cepat, kita di ayatnya yang ke-6, Matius 24 ayat ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Nah saudara, satu hal. Dalam kehidupanmu, apapun ketika kau berada dalam ruang tunggu di dalam
kondisi apapun dalam ruang tunggu. Ketika waktu itu sepertinya telat, didelay apapun. Jangan cemas, jangan gelisah. Saudara. Ketika engkau dalam pergumulanmu. Waduh Tuhan gimana ini Tuhan, sudah waktunya Tuhan. Aku gak bisa untuk bayar kontrakan rumah. Aku gak bisa gini Tuhan, ini sudah deadline Tuhan. Apapun kondisinya. Jangan engkau gelisah dan cemas. Tidak boleh engkau tidak tenang. Atau khawatir dan takut. Kenapa saudara? Coba kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahnya segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua saudara, ketika kita berada dalam ruang tunggu Tuhan, jangan engkau cemas, khawatir, takut, gelisah. Karena kalau kamu sudah gelisah, takut, engkau gak bisa berdoa. Orang itu harus tenang dulu baru betul? Bagaimana engkau bisa berperang dengan apapun kalau engkau gak tenang? Orang harus tenang dulu. Kalau tenang engkau bisa menggunakan perisai imanmu dalam hidupmu. Jadi yang kedua, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kalau memang harus terjadi ya terjadi. Kata Matius 24 ayat 6 tadi. Itu memang yang harus kita lewati, kita gak bisa menghindari. Itu yang harus terjadi. Seperti kemarin COVID. Kita harus diperhadapkan. Kita doa Tuhan. COVID ini lalu kan aku tengking apa wah. Kalau itu memang Tuhan izinkan mau apa. Yang penting kuasailah dirimu menjadi tenang. Banyak orang-orang yang kena COVID sampai gak ada. Karena gak tenang. Imun tubuhnya drop. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, puji Tuhan. Anak Tuhan kalau dengan firman Tuhan terakhir, wah semangatnya 45 saudara. Ya. Kenapa saudara? Ya mau ibadah di setting 1 jam atau setengah jam atau berapa. Kenapa ibadah itu kok terasa lama ya? Tapi di luar ibadah cepat ya waktu ya. Karena di dalam ibadah itu ada hadirat Tuhan. Tuhan memperlambat waktu dalam ibadah. Di luar ibadah Tuhan mempercepat waktu. Karena Tuhan ingin berlama-lama dengan saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, kita buka dalam Ibrani 11 ayat 1. Ayat yang tidak asing bagi telinga kita. Iman adalah dari dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Yang ketiga, ketika kita berada dalam ruang tunggu Tuhan, selain kita tidak panik, cemas atau apapun, kita berusaha tenang. Yang ketiga adalah tetap percaya dengan imanmu. Bahwa semua ada waktu Tuhan yang terbaik. Bertahan dengan imanmu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, engkau tetap bertahan. Seperti Ayub. Ayub sempat ngomel, sempat putus asa. Tapi dia bertahan dengan imannya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak beranjak dari Tuhan. Nah, seperti Sadak, Mesak, Abednego yang diperhadapkan perdapuran api. Dia tetap bertahan dengan imannya. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Dia. Amin. Nah, mari pagi hari ini dengan kita tahu kita berada dalam ruang tunggu Tuhan. Bersikaplah di dalam hidupmu. Yang belajar untuk peka supaya kamu tidak disesatkan oleh orang di sekitarmu. Hati-hati belajar untuk peka. Dan yang kedua apa? Kuasailah dirimu. Jadilah tenang.
Apapun keadaan hidupmu, kau tahu kau sedang berada di dalam ruang tunggu Tuhan. Apapun prosesmu, engkau tetap tenang. Jangan jadi orang yang kebakaran jenggot, panik, takut, khawatir. Tapi berusaha untuk tenang supaya engkau dapat berdoa. Amin. Dan yang ketiga, tetap bertahan dengan imanmu. Mari saya undang tim worship leader. Saya undang umat-umat Tuhan bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan. Sikilarararara. Sikilararara. Hinararabasiaramu. Hinararabasinaramu. Jesus. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan menggeser waktu Tuhan dengan apa yang menjadi rancangan. Jangan memperhambat waktu Tuhan dalam hidupmu. Belajarlah untuk mulai peka. Belajarlah untuk tenang. Belajarlah untuk bertahan dengan imanmu. Sikitakaya. Ketika waktu Tuhan, engkau akan lihat yang kau datang pada Tuhan dengan cucuran air mata. Engkau pulang akan mengalami sore-sore kemenangan dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia bukan seperti saudara dan saya bisa lalai dengan janji-janjimu. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sinararara. Sikiarara. Sikiarara. Terima kasih Tuhan. Buat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Untuk kami boleh mendengar sebagian sabda firman-Mu. Yang untuk mencelikan mata hati rohani kami. Untuk dibangkitkan. Untuk kami boleh mengalami terobosan iman. Di waktu-waktu ini Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan. Waktu-waktu ini adalah bukan waktu yang mudah untuk kami lalui. Tapi bersamamu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang sanggup. Sikita kaya rarabaya. Engkau tahu Tuhan. Umatmu yang hadir pagi hari ini dalam rumahmu Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang mereka lewati. Engkau tahu apa yang mereka sedang alami Tuhan. Kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Kami percaya pagi hari ini. Yang terikat sudah dilepaskan. Yang terbelenggu sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang putus asa sudah diberikan pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kalau hamba-Mu boleh selesai berbicara. Engkau tidak pernah selesai berbicara bagi setiap umat-Mu. Kasih karunia-Mu menghampiri setiap umat-Mu pagi hari ini. Berikan kekuatan. Berikan roh-Mu dalam hidup umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu ini. Terima kasih Yesus. Hanya dengan segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.
sebentar kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan saudara. Dan akan memberikan persembahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan hari Sabtu terdapat morning prayer yang diadakan jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11. Yang akan dilayani oleh Pendeta Binsar Marpaung dan Pendeta Daner Hasibuan. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala Cool masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Kita akan akhiri ibadah kita yang pertama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur Tuhan. Di pagi yang penuh keberkatan ini, Engkau telah layakan kami hadir di dalam hadirat-Mu. Dan Engkau tenggelamkan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Begitu juga kebenaran firman-Mu yang begitu indah, yang kami terima pagi hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas Pohan Hendra. Bapa, kami bersyukur bahwa firman pagi hari menegur dan mengajar kami untuk semakin hari kami makin intim hidup di hadapan-Mu. Dan kami mengandalkan dan pengharapan hanya daripada Tuhan. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, bahwa Kau berikan bagi kami Tuhan hari-hari yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu secara luar biasa dimanapun hamba-Mu berada. Ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada urapan Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya Tuhan, sertai Tuhan perjalanan di setiap pelayanan. Ada tembok-tembok berapi, ada malaikat surgawi terus mengawal hamba-Mu itu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan.
Terima kasih Bapa. Juga kami bersyukur sebagai umat-Mu pagi hari ini yang hadir Tuhan dalam ibadah yang setia. Dan kami percaya ketika firman ditaburkan pagi hari ini, kami tidak sama apa ketika kami datang. Dan kami pulang mengalami sukacita yang luar biasa. Ya oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan boleh menjadi umat-umat yang layak di hadapan-Mu. Umat-umat yang menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapak, juga begitu juga persembahan yang pagi hari ini Tuhan. Baik persepuluhan, persembahan diakonia, rumah Tuhan, bahkan persembahan yang lainnya untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Bapak berkati umat-Mu yang berlimpah-limpah. Apa yang dia kerjakan, dia pikirkan, Tuhan buat berhasil. Kalau sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat. Segala romot kecelakaan mara bahaya mengintai dalam perjalanan, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sebelum kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Dan kami akan buka tangan hati kami lebar-lebar untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia, angkat tanganmu. Kiranya Diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah ladang usahamu. Diberkatilah engkau di rumah. Diberkatilah di ladang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. gairahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketenaran dan meminta bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berakhir minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam kiri kanan saudara, sampai jumpa dalam ibadah kita esok dan juga ibadah yang kedua.